juta penuh pengikutnya boleh bertemu dengan kita di sini. Mantap. Demo wekehead ulah sok ngarusak fasilitas negara. Heueuh nyaho. Eta teh dijieun ku duit rakyat, hasil pajak rakyat. Tapi nu mayar pajak teh lain buruh pabrik hungkul. Aya petani, aya nelayan, aya tukang ojek, aya nu teu boga penghasilan tetap setiap bulan oge bayar pajak. Ayeuna lamun saria sampai ngarusak pager anu dijieunna make duit rakyat, aing mah sebagai rakyat teu hayang nyaho. Ya, sia gantian. Itu perusakan. Salam waras, sampurasun. Didukung oleh Partai Buruh kembali melakukan aksi pada hari kedua. Bagaimana kawan-kawan tahu, kemarin sudah melakukan aksi dengan isu yang diangkat adalah tentang upah minimum DKI. Hari ini sekitar 5.000 sampai 10.000 motor se-Jawa Barat para buruh akan masuk ke Jakarta. Aksi ini adalah aksi damai dan konstitusional. Mereka menyuarakan satu hal saja, mengembalikan nilai kenaikan upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK di 19 kabupaten kota se-Jawa Barat yang dirubah, dihilangkan, dikurangi oleh Gubernur Jawa Barat KDM. Jadi sekali lagi, tidak ada lampiran kan? Jadi Purwakarta tidak mengusulkan lampiran. Karena buruhnya ngotot bahwa mengusulkan berdasar dengan lampirannya. Ada lampirannya nggak? Pak, Bapak ngusulin pakai lampiran nggak? Tidak. Jelasin dong buruhnya, ngusulin nggak pakai lampiran. Wah, sampai bos-bos serikat buruhnya ke saya berbohong gimana? Konten mulu. Mohon maaf. Mohon maaf. Ketika misalkan kata-kata saya menyinggung ada pengikut Bapak Aing gitu ya, bodoh amat. Oke guys, balik lagi bersama gua di Bang Lucky. Dan gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja dan semoga rezeki kalian semakin banyak teman-teman ya. Guys, lagi viral juga nih ya, Presiden buruh menghujat KDM ataupun Deddy Mulyadi. Gua nggak paham teman-teman nih, apakah Presiden buruh ini yang bernama Said Iqbal ini benar dengan perkataannya ataupun tidak. Deddy Mulyadi langsung memberi penjelasan ataupun langsung buka suara ya, bahwa yang dikatakan itu tidak benar ya. Nah, di sini teman-teman takutnya gua salah paham ya, dan gua juga nggak ngerti sama politik dengan buruh-buruh juga, gua belum paham. Yang pasti ini lagi viral banget, lagi heboh banget. Makanya kalian jangan skip videonya biar kalian juga nggak salah paham. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan takut. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan orang miskin. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh orang yang terpuruk. Itu 8 juta penuh pengikutnya boleh bertemu dengan kita di sini. Gak usah main sosmed ngancem-ngancem. Ayo ini, ayo itu. Itu orang yang udah dibayar. Jangan coba-coba adu nyali dengan buruh. Jangan coba-coba adu nyali sama orang miskin. Kita udah terbiasa miskin. Kita sudah terbiasa tertindas. Kita sudah terbiasa dizalimi. Jangan adu nyali kita. Jangan kau tantang nyalinya buruh. Sampaikan ke KDM. Silakan dia bikin konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi terjadinya aksi demo di Gedung Sate, yaitu menuntut membatalkan kebijakan KDM tentang UMSK. Mungkin di mata para pekerja kebijakan tersebut tidak menguntungkan pihak mereka. Nah, yang dikhawatirkan ketika pihak pemerintahan menuntut terlalu besar kenaikan para pekerja, itu yang dikhawatirkan pihak perusahaan tidak mau menaikkan upah. Itunya oknum buruh rek ngajebol pagar Gedung Sate, make kendaraan anu dipakai aksi. Mantap. Masih kuat itu.
Cek aing mah demo we kehead ulah sok ngarusak fasilitas negara. Heueuh nyaho. Eta teh dijieun ku duit rakyat, hasil pajak rakyat. Tapi nu mayar pajak teh lain buruh pabrik hungkul. Aya petani, aya nelayan, aya tukang ojek, aya nu teu boga penghasilan tetap setiap bulan oge bayar pajak. Ayeuna lamun saria sampai ngarusak pager anu dijieunna make duit rakyat, aing mah sebagai rakyat teu hayang nyaho. Nya, sia gantian, sia beneran deui make duit saria. Ulah make duit rakyat sejen. Karena para petani, nelayan, tukang bangunan, buruh harian lepas, henteu rumasa eta ngarusak fasilitas. Pokona mah aing mah teu nyaho sebagai rakyat, nya, eta kudu aya nu bertanggung jawab apalagi. Eta meni nikmat, meni ngeunah, eta koordinator aksina cenah teangan we urang. Heueuh. Engke ku arurang di teangan ya, ku masyarakat di teangan. Kang, sagala rupa ge lamun geus katumpangan mah pimatakeun. Contoh main bola nya supporterna katumpangan provokator. Sampaikan ya bahwa mati saja dengan senyuman, mari bekerja untuk Jawa Barat istimewa. Kalau kamu buruh, dengarkan ini baik-baik. Perjuangan itu mulia. Tapi saat mobil komando ditabrakan ke pagar gedung sate, itu bukan lagi perjuangan. Itu perusakan. Salam waras, sampurasun. Saya orang Jawa Barat. Dan saya tidak terima fasilitas negara dirusak. Gedung sate bukan milik gubernur. Bukan milik pejabat. Gedung sate adalah simbol negara. Sekaligus simbol budaya Jawa Barat. Ia berdiri bukan hanya dari semen dan besi, tapi dari sejarah, identitas, dan uang rakyat. Di sana ada pajak petani yang panennya sering rugi. Ada pajak pedagang kecil yang dagangannya kadang tidak laku. Ada pajak pekerja serabutan yang hidupnya pas-pasan. Mereka semua ikut membangun. Dan hari ini, simbol itu didorong dan dirusak atas nama perjuangan. Aspirasi adalah hak, tapi merusak simbol rakyat adalah kesalahan. Kalau hari ini pagar gedung sate dirusak, besok rakyat kecil lain yang harus membayar perbaikannya. Ini bukan soal pro atau anti buruh. Ini soal akal sehat dan tanggung jawab. Negara ini tidak dibangun dengan emosi. Buruh kembali melakukan aksi pada hari kedua. Bagaimana kawan-kawan tahu, kemarin sudah melakukan aksi dengan isu yang diangkat adalah tentang upah minimum PKI. Hari ini sekitar 5.000 sampai 10.000 motor se-Jawa Barat, para buruh akan masuk ke Jakarta. Aksi ini adalah aksi damai dan konstitusional. Mereka menyuarakan satu hal saja, mengembalikan nilai kenaikan upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK di 19 kabupaten kota se-Jawa Barat yang dirubah, dihilangkan, dikurangi oleh Gubernur Jawa Barat KDM. Jadi kita minta semua rekomendasi bupati, wali kota se-Jawa Barat di 19 kabupaten kota itu dikembalikan nilainya kenaikan UMSK 2026 sesuai dengan rekomendasi bupati, wali kota tempat. Hanya itu. Alasannya, satu, KDM jangan terlalu pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya. Jangan kita yang nungguin, dia yang nungguin harusnya. Jangan loncat mulu. Mohon maaf. Mohon maaf. Ketika misalkan kata-kata saya menyinggung, ada pengikut Bapak Aing gitu ya, bodoh amat. Aksi unjuk rasa kembali memadati kawasan pusat pemerintahan Jawa Barat pada Senin siang, tanggal 29 Desember tahun 2025. Ratusan buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja mendatangi gedung sate di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap kebijakan penetapan upah minimum sektoral Kabupaten Kota tahun 2026 yang dinilai tidak berpihak pada hasil kesepakatan di tingkat daerah. Berdasarkan pantauan di lokasi,
Masa aksi mulai berdatangan sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan terus bertambah hingga puncaknya pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. KDM jangan terlalu pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya menggunakan kekuatan sosial media untuk hanya untuk mengangkat citra, tapi tidak melayani masyarakat sesungguhnya, termasuk buruh dalam kasus upah minimum sektoral kabupaten kota. Setiap diberi pandangan, KDM menyiarkan langsung melalui sosmed. Setiap diberikan komentar yang negatif terhadap kebijakan KBM dihapus. Setiap ada buruh yang memberikan penilaian dijawab dengan kebohongan. Kebohongan demi kebohongan diproduksi. Ini berbahaya. Oleh karena itu stop pencitraan. Nur konten ternyata yang dibela-bela sama buzzernya. Saya memang gaptek Pak, saya nggak punya TikTok dan segala macam, minta istri coba komenin. Dan setelah dinaikin ke komentarnya Deddy Mulyadi, nggak hitungan menit dihapus. Lagi dan lagi ada yang bilang Kang Deddy Mulyadi itu gubernur anti kritik dan pendukungnya cuman buzzer. Katanya juga komentar istrinya dihapus admin dari akun resmi TikTok Kang Deddy. Tapi lucunya, dia sendiri ngaku gaptek. Sekarang tiba-tiba yakin komentar dihapus manual, padahal TikTok punya sistem otomatis yang bisa sembunyikan komentar kalau terdeteksi melanggar kebijakan, bahkan tanpa campur tangan admin. Yang disangka dihapus admin bisa jadi disaring otomatis sama sistem TikTok. Jadi sebelum nuduh sana-sini, mungkin mending belajar dulu cara platform ini bekerja. Biar kritik tetap kritis, bukan cuman asumsi. Ada gubernur konten ternyata yang dibela-bela sama buzzernya. Kalau dibela buzzer Pak, saya fit buzzer bilang. Kenal hari kemarin tuh, yang saya suruh ngomenin TikToknya Deddy Mulyadi, itu istri saya sendiri. Komen di akun resminya tentang yang menyatakan MSK Purwakarta tidak ada angka. Saya minta kepada istri, karena saya memang gaptek Pak, saya nggak punya TikTok dan segala macam, minta. Hati-hati dengan provokasi yang menyebutkan gubernur telah mencoret UMSK yang sudah ditetapkan. Nih, dengar videonya. Enough is enough, cukuplah. Kok dihapus? Kok dicoret? Kok dihilangkan? UMSK Kabupaten Jawa Barat. Nah, sedangkan KDM sendiri mengklarifikasi di depan orang banyak seperti ini. Coba disimak. Ini kan orang rame nih. Gubernur mencoret usulan diantaranya dari Purwakarta. Saya tanya, Purwakarta usulin angka-angkanya? Tidak ada. Hanya selembar usulan angka kenaikan yang perkalian itu. Yang kenaikan untuk sektoral berapa? Alfanya berasal sama UMK nomor 7, cuman dasarnya itu berdasarkan upah berdasarkan perusahaan. Artinya hanya merumuskan angka kenaikan global UMSK. Kenaikan berapa di suratnya? 0,7 apa? Alfa 0,7 UMSK-nya jadi berapa aja tuh? 0,2. Yang rekomendasi kedua macam-macam. Jadi yang dia ada. Enggak, yang pertama kita, yang kedua maka setelah yang kita. Pertama, karena memang tidak memakan. Artinya bahwa tidak ada lampiran. Tidak. Sekali lagi, tidak ada lampiran kan? Jadi Purwakarta tidak mengusulkan lampiran. Karena buruhnya ngotot bahwa mengusulkan berdasar dengan lampirannya. Ada lampirannya nggak? Pak, Bapak ngusulin pakai lampiran nggak? Tidak. Jelasin sama buruhnya, ngusulin nggak pakai lampiran. Wah, sampai bos-bos serikat buruhnya ke saya berbohong, gimana? Tidak ada lampiran ya? Kenapa Bapak tidak mengusulkan tidak ada lampirannya? Tadi Pak ada kesulitan untuk penentuan upah sektoral yang ada di perusahaan. Itu jadi yang ditemukan formula dan KBRI-nya. Oke. Gitu. Nah ini belum terumuskan yang tidak cukup waktu. Tidak cukup waktu itu. Jadi intinya Purwakarta itu Bapak sebagai Ketua Dewan Pengupahan mengusulkan tidak ada lampiran UMSK. Betul. Nah, tuh Bro Jan, dengerin. Tidak ada kan yang dihapus atau dihilangkan oleh KDM? Bagaimana menurut tanggapan kalian? Sebagai warga Jabar, layak gak warga Jabar mendukung KDM dalam masalah ini?
komen di kolom komentar. Hari ieu teh cenah nu demo buruh ieu teh gajina teh geus 10 juta. Teu boga otak pan. Belum selesai kasus buruh yang menghina KDM dan ternyata bergaji 10 juta, kini kembali muncul ulah oknum buruh lainnya. Mereka dilaporkan melakukan perusakan fasilitas di gedung sate dengan mobil komando. Sebagai bentuk protes terhadap SK Gubernur Deddy Mulyadi terkait UMSK 2026. Aspirasi boleh disampaikan, demo juga sah secara hukum. Tapi merusak gedung bersejarah jelas bukan solusi. Mantap. Masih kuat itu. Tolong mengembalikan anggota Satpol